Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Anitasari dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Setelah terjadi perjanjian rekapitulasi Tuntang, Indonesia kemudian dikuasai oleh Belanda, dan karena terjadi kekosongan keuangan, jadi Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa merupakan kebijakan yang diterapkan oleh kolonial Belanda untuk mewajibkan rakyat melakukan sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melakukan politik kolonial Belanda di India. Van den Bosch berpendapat daerah koloni merupakan tempat yang tepat untuk mengambil keuntungan bagi negeri induknya. Sesuai keadaan negeri jajahan, sistem penanaman harus dikembangkan untuk memanfaatkan kebiasaan kaum pribumi atau petani, yaitu kerja rodi, atau orang Indonesia menyebutnya dengan sistem tanam paksa. Johannes van den Bosch memusatkan kebijakan tanam paksa pada peningkatan produksi tanaman di pasar internasional untuk mendapatkan komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran Eropa dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman itu akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Pada tahun 1834, ketentuan-ketentuan kultur stelsel yaitu A. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak. B. Pekerjaan penanaman tidak boleh melebihi waktu penanaman padi. C. Hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. D. Kegagalan panen karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah Belanda. E. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh ketua pribumi atau pegawai Belanda. Ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam sistem tanam paksa tampak lebih mudah dan menguntungkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami banyak penyimpangan. Penyimpangan tersebut seperti A. Menurut ketentuan tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian, tetapi kenyataannya melebihi dari 1/5 tanah pertanian. B. Menurut ketentuan waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman paksa tidak boleh melebihi waktu, tetapi pada kenyataannya melebihi waktu penanaman padi. Pelaksanaan tanaman paksa umumnya berjalan tidak sesuai ketentuan yang ada. Tanam paksa telah membawa penderitaan rakyat dan Belanda keuntungan di atas penderitaan rakyat dengan adanya sistem tanam paksa. Selain membawa dampak buruk, juga membawa beberapa manfaat seperti dikenalkan jenis tanaman baru yang menjadi bahan ekspor dan dibangunnya saluran irigasi serta jaringan rel kereta api. Hal ini memang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat di kemudian harinya. Sekian presentasi saya tentang sistem tanam paksa. Bila ada kata atau salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.